besar lagi dari kursi, dan Allah maha besar, Allahu Akbar. Bagi Allah mudah kalau Allah turun ke langit dunia tanpa mengosongkan tanpa kosong arsy Allah dari zatnya. Allah maha kuasa atas segala sesuatu. Bagaimana caranya hanya Allah yang tahu. Antum dan kita semua tidak pernah mengetahui hakikat zat Allah bagaimana bentuknya, bagaimana, hanya Allah yang tahu. Dan Allah maha kuasa atas segala sesuatu. Maka kewajiban kita imani saja bahwa Allah bersemayam di atas arsy, dan Allah mendekat kepada hambanya sesuai dengan apa yang Allah kehendaki. Kemudian yang kedua bahwasanya dekatnya Allah dalam ayat tersebut ditafsirkan di ayat itu juga. Wa idza sa'alaka ibadi anni fa inni qarib ujibu da'watad da'i idza da'an. Jika apabila hamba-Ku bertanya kepadaku, katakanlah sesungguhnya Aku ini dekat. Aku mengijabah doanya orang yang berdoa kepadaku. Di sini menafsirkan bahwa dekatnya di sini adalah dekat dengan ijabah. Dekat dengan mengijabah doa seorang hamba. Maka dari itu ikhwatul Islam a'azani Allah wa iyyakum, tidak boleh ditabrakkan satu asal masalah lain daripada ayat-ayat itu. Tapi wajib kita kompromikan dan sebetulnya memang tidak bertentangan sama sekali. Nah, kita angkat kembali dari telepon di 8236543. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan siapa di mana, Mu? Ini Emir Depok. Silahkan. Assalamualaikum Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi. Ustaz, saya ingin tanya, kalau di Indonesia ini kan habis selesai Ramadan, kita berkunjung ke rumah keluarga atau sahabat handetolan itu silaturahim. Ini budaya Islam atau budaya Indonesia atau memang ada sunnahnya seperti ini, Ustaz? Iya. Kedua, saya meningkatkan keimanan selesai Ramadan supaya istiqomah. Bagaimana ya, Ustaz? Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Silaturahim itu adalah ibadah yang sifatnya mutlaqah. Dalam artian tidak ditentukan waktunya dan tempatnya. Kapan saja boleh. Namun terkadang ada orang sibuk atau mungkin kerabatnya berjauhan. Ternyata hanya sempat memang di waktu dibuat di bulan Idul Fitri itu. Di waktu Idul Fitri itu, karena kesibukan masing-masing tidak bisa bertemu dan tidak bisa berkumpul kecuali pada waktu itu, maka tidak mengapa. Sampai hari ini pun juga para masyayikh di Madinah Munawwarah ataupun di Saudi Arabia kalau Idul Fitri itu selalu pulang kampung. Ternyata kebudayaan ini bukan cuma di Indonesia, hatta di Saudi pun juga. Kebanyakan masyayikh di Madinah itu asalnya dari Qasim, pulang kampung ke Qasim. Ketemu sanak keluarganya, handai taulannya. Dan saya belum pernah mendengar para ulama di sana menganggap itu sebuah bid'ah. Yang jelas ikhwatul Islam, adapun yang disebut dengan halal bihalal ini, yang orang-orang Islam, orang-orang Indonesia menyebutnya dengan seperti itu, selain dari sisi i'rab bahasa Arabnya juga nggak paham. Saya kira itu perkataan orang awam. Halal bihalal, coba antum i'rab secara bahasa Arab apa? Artinya juga bingung, apa halal dengan halal. Maka ikhwatul Islam jelas kalau adanya ritual-ritual tertentu ketika halal bihalal dengan mengadakan sebuah banyak perkara-perkara yang sifatnya itu tidak disyariatkan, maka tidak ada dalilnya jelas seperti itu. Adapun kemudian kumpul-kumpul keluarga, di mana kaum muslimin memperlihatkan kegembiraannya di situ, berkumpul keluarga, bertemu sanak handai tolan, itu sudah dilaksanakan oleh kaum muslimin dari generasi ke generasi. Wallahu a'lam bishawab. Afwan, satu lagi, Ustaz. Meningkatkan keimanan setelah bulan Ramadan, Ustaz. Bagaimana meningkatkan dan istiqomah setelah bulan Ramadan? Sudah saya bahas sebetulnya tadi. Tentu yang pertama adalah dengan memperkuat keikhlasan kita dan ittiba'ur Rasul sallallahu alaihi wasallam. Yang kedua adalah memperkuat kita itu untuk duduk di majelis ilmu. Karena sesungguhnya majelis ilmu itu yang sangat bermanfaat untuk hati kita. Majelis ilmu itu sangat bermanfaat untuk kehidupan kita. Sehingga pada waktu itu iman kita senantiasa diguyur, diperbaharui, disiram. Sehingga pada waktu itu kita bertambah keilmuan kita.
ya kita pun bisa memahami tentang hakikat ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala. Yang ketiga ya akhi, agar kita ini senantiasa apa? Yaitu menjauhi maksiat. Karena maksiat itu akan menghancur atau merusak hati kita. Yang keempat ya akhi, yaitu menjauhi teman-teman yang buruk dan cari teman-teman yang salihin. Sebagaimana Rasulullah SAW bersabda, "Al-mar'u 'ala dini khalilih, falyanzur ahadukum ila man yukhalil." Seseorang itu berada di atas agama temannya, maka hendaklah ia lihat ya dengan siapa ia berteman. Di antaranya juga ya akhi, ya agar kita ini kuat dan diberikan kekuatan untuk istiqamah dan keimanan, yaitu tahajud. Sudah saya sebutkan tadi ayatnya bahwasanya tahajud itu ya salat malam itu menguatkan dan mengokohkan hati seorang hamba. Iya. Nah. Silakan bagi para pendengar yang ingin bertanya, kita masih punya waktu di 8236543. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Iya, dengan siapa Bapak di mana? Om Arkum di Bojonggede, Ustaz. Silakan. Assalamualaikum, Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi. Ini Ustaz, saya mau nanya nih. Karena kebiasaan di daerah kami ini begini, Ustaz. Setelah momen meningkat malam takbiran itu mengadakan tahlilan, ada dalilnya nggak sih, Ustaz? Takbiran ngadakan tahlilan? Iya, sebelum ya maghrib gitu, mengadakan